Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba modul ekstra yaitu Process Cost of Manufacturing Order. Nah, untuk modulnya sendiri yang ini ada Cybrosis ya. Nah, di sini sebenarnya saya akan mencoba modul ekstra itu Cost Accounting, tetapi saya tidak bisa menginstal modul tersebut. Nah, akan saya tunjukkan ya, misalnya saya tulis Cost Accounting di sini ya. Nah, kita klik untuk mengecek modulnya dependensinya dulu. Dapat lihat di sini masih belum ada yang terinstall, itu untuk yang Financial Accounting. Berarti kita coba untuk install dependensinya. Financial Accounting di sini yang dapat lihat di sini ya. Nah, di sini terlihat bahwa terdapat beberapa modul juga yang belum saya bisa install. Misalnya untuk yang SSI Master Data Mix-in ya, di sini dapat terlihat. Jadi kalau misalnya kita cari master datanya itu sendiri di sini ya. Nah, ada data mixin, kita lihat ke modul info. Kemudian dapat lihat di sini untuk yang master data mixin, modul dependensinya telah terinstall ya statusnya, dapat lihat di sini. Tetapi ketika saya coba install, coba ya dapat lihat di sini terjadi tidak bisa terjadi error ketika melakukan penginstalan. Dapat lihat di sini errornya ya. Nah, karena ini saja belum bisa terinstall dan akan berdampak pada tidak bisa terinstallnya bagian modul Financial Accounting, akhirnya akan berdampak pada tidak bisa menginstalnya modul Cost Accounting sebagai salah satu modul yang harus diinstal untuk yang SSI Financial Accounting. Makanya ketika kita mencoba untuk menginstal modul ini, kita tidak akan bisa menginstalnya. Padahal di sini saya telah melakukan download untuk Cost Accounting untuk versi yang terbaru, begitu pula melalui GitHub-nya. Nah, oleh karena itu, pada video kali ini kita akan mencoba modul yang serupa, yaitu ini ya, yang tadi ya, Process Cost of Manufacturing Orders, untuk dapat melakukan hal yang serupa. Sekarang kita akan sedikit mengingat skenario utamanya terlebih dahulu, beserta kita akan ada sedikit tambahan skenario, sehingga pada video kali ini kita dapat melakukan simulasi untuk modul Process Cost of Manufacturing Order dengan baik. Nah, dapat lihat di sini kita sedikit mengingat untuk ininya ya, skenario utamanya. Jadi, sesuai dengan skenario utama, nanti ketika kita sedang membuat manufaktur yang finished goods, kita akan membuat 6 untuk manufacturers order, kuantitinya 6 untuk manufacturers order yang finished goods. Nah, di sini setelah kita mengingat kembali, di sini ada sedikit tambahan untuk skenario pada video kali ini. Nah, agar dapat mengetahui dengan jelas cost yang dikeluarkan pada suatu proses manufaktur, bagian manufaktur akan menambahkan informasi untuk masing-masing work center. Akan terdapat labor cost yaitu 5.000 per menit. Pada masing-masing work center juga terdapat biaya overhead atau biaya yang tidak bisa dihubungkan dengan suatu layanan atau produk sebanyak 5.000 per menit. Nah, di sini berarti kita bisa langsung saja loncat ke bagian ketika kita sedang membuat manufacturing order untuk yang finished goods. Nah, berarti kita bisa bagian manufacturing, kemudian di sini telah terbuat ya untuk yang finished goods. Nah, dapat dilihat di sini ketika kita ada proses manufaktur, kita tidak bisa melihat cost dari manufaktur tersebut. Hanya ada komponen, work ordernya, kemudian resource-nya. Begitu pula kalau misalnya ini ya, kita melakukan ke bagian melihat ke work centernya sendiri, dia hanya ada misalnya mobil tipe tinggi, hanya ada cost informasi yang per hours-nya. Jadi untuk labor cost-nya tidak secara detail, kemudian untuk yang material cost-nya maupun untuk yang overhead cost-nya. Padahal cost-cost tersebut penting ketika melakukan manufaktur karena sehingga perusahaan dapat mengetahui biaya yang harus dikeluarkan ketika sedang melakukan proses manufaktur tentunya. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan instalasi terhadap modul Process Cost of Manufacturing Order. Baik, di sini saya telah melakukan instalasi dari modul Extra Process Cost of Manufacturing Order ya. Ketika kita lihat di sini saya telah melakukan instalasi pada modul ekstra tersebut. Nah, sekarang kita akan bandingkan ketika modul ini telah diinstal ya untuk bagian manufaktur. Berarti kita ke bagian manufacturing tentunya. Nah, di sini kita coba untuk yang work center terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat ketika kita masuk ke bagian work center, di sini ya, coba ya. Nah, di sini akan terdapat sebuah field baru, yaitu actual costing. Jadi kita dapat memberikan overhead cost maupun labor cost pada suatu work center. Di sini ya, dapat lihat di sini. Saya telah menuliskan yaitu 5.000 untuk per menitnya, sesuai dengan skenario. Selain itu juga kalau kita ke produk, kemudian ke bill of materials, misalnya untuk yang frame mobil tipe tinggi ini ya, ketika di sini ada terdapat field baru juga, dapat lihat di sini itu material cost tentunya ya, dapat lihat di sini ada material cost-nya. Kemudian untuk labor cost-nya akan disesuaikan ketika kita menuliskan operation di sini ya. Jadi nanti misalnya kita masukkan operation, kemudian work center-nya apa, maka akan terisi labor cost dan juga overhead cost-nya. Untuk material cost-nya akan terbentuk dari komponen pada suatu BOM-nya.
Nah, dari field-field ini ketika kita yang mengetahui berapa sih totalnya untuk biaya masing-masing, misalnya material cost, akumulasinya ya, penjumlahannya dari material cost, labor cost, dan overhead cost, di sini ada costing. Dan akan dilihat di sini akan melihat untuk masing-masing biayanya seperti apa, dapat lihat di sini ya. Jadi ini yang mempermudah bagian manufaktur untuk melihat ketika ingin melakukan suatu manufacturing biayanya berapa. Nah, kemudian kita bisa kembali untuk mencoba membuat MO-nya ya. Jadi misalnya ya, kita ke finish goods. Nah, kemudian kita berarti di sini 6 ya. 6 di sini. Nah, sesuai dengan BOM ya, maka nanti workshop sudah akan terbentuk. Kemudian di material cost-nya kita bisa sesuaikan berarti 6 ya, karena akan terjadi pembentukan menggunakan 6 material cost-nya. Jadi nanti biar terhitungnya benar, di sini dan labor cost-nya berapa, dan ada cost total cost di sini juga, kemudian over cost-nya berapa, dan di sini ketika kita mengklik costing, di sini ada total cost-nya untuk suatu manufacturing order. Nah, hal ini akan mempermudah seperti yang telah dibilang sebelumnya ya, bagi manufacturing untuk mengetahui cost tentunya ketika melakukan proses manufaktur. Jadi di sini kita bisa langsung save, kemudian kita bisa untuk lanjutkan prosesnya seperti biasa. Nah, di sini berarti kita telah save, kita menjadikan draft, kemudian kita bisa membuat jadi MO-nya tentunya. Nah, di sini kita berarti bisa langsung melanjutkan proses manufacturing order-nya, berarti nanti akan langsung kalau misalnya sesuai dengan skenario, kita akan kemudian melakukan kembali pick components dari inventory, kemudian setelah barang komponen-komponennya setelah sampai, yang telah di stok ya untuk yang ininya frame ban dan body ban bisa dilanjutkan untuk purchase order sehingga dapat dilakukan proses manufaktur. Baik, setelah kita menyelesaikan manufacturing order, kita dapat kembali untuk melihat cost-nya untuk masing-masing bagian ya, untuk material, labor, maupun juga overhead. Nah, di sini ketika kita masuk ke material cost, nah kita dapat mengisi sebenarnya ya bagian actual quantity ya. Jadi quantity yang sebenarnya digunakan ketika proses manufaktur kan kita di sini hanya plan saja yang direncanakan digunakan dan nanti ketika misalnya sedikit berbeda kita bisa sesuaikan di sini. Jadi nanti total cost-nya akan tentu berbeda tentunya ya. Kalau misalnya actual quantity-nya berbeda, misalnya kita coba ya, misalnya di sini 5, maka dia actual quantity-nya akan berubah menjadi 20.000 saja. Nah, kita save saja ini. Kemudian untuk labor cost-nya, nah di sini juga kita dapat menyesuaikan waktu yang sebenarnya berjalan. Misalnya di sini, jadi plan-nya adalah 60 menit sesuai dengan ini ya work center-nya, sesuai dengan operasinya juga. Nah di sini ketika actual minute-nya berbeda, maka actual cost-nya juga tentu akan berbeda karena di sini ada plan-nya yang direncanakan, tapi yang ketika terjadi perbedaan, misalnya di sini dapat lihat ya, maka actual cost-nya tentu akan berbeda. Begitu pula juga untuk yang bagian overhead ya di sini, kalau misalnya ada perbedaan dengan yang telah direncanakan dengan yang sebenarnya, maka tentu actual cost-nya akan berbeda sehingga dia tidak akan langsung menghitung berbasis pada yang direncanakan saja, tapi akan melihat totalnya berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian ketika ke bagian costing, tentunya di sini ada seperti sebelumnya sudah ada total cost sebagai macamnya, dan di sini ada untuk yang actualnya. Jadi dapat lihat sedikit perbedaan ya. Jadi tentang untuk yang perkiraannya itu adalah sekitar 672.000, tetapi setelah dilakukan manufaktur ternyata ada perbedaan waktu atau misalnya ada perbedaan material, tapi karena pada kasus ini ada perbedaan waktu, maka jumlahnya berkurang 100.000 menjadi 572.000. Nah, sekian untuk mencoba modul proses cost of manufacturing order. Dapat dilihat di sini dengan modul ini, seperti yang tadi kita telah lakukan, bagian manufaktur dapat mengetahui, atau utamanya perusahaan, dapat mengetahui biaya yang akan dikeluarkan ketika melakukan proses suatu manufacturing. Nah, ini akan tentunya membantu ya untuk melakukan perencanaan terhadap anggaran yang diperlukan tentunya ya. Kemudian untuk sebenarnya pada modul yang proses ini ya, proses cost of manufacturing order itu tidak hanya berfokus pada manufacturing untuk yang ini ya, cost-nya pada manufacturing order maupun work order maupun work center-nya. Tapi di sini juga kalian bisa mencoba nantinya ada untuk cancel dari suatu manufacturing order. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.